Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu, 12 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 1-10. Kita diingatkan untuk melayani sesama dengan tulus hati dan penuh iman. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk melayani sesama dengan tulus hati dan penuh iman. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk siap sedia melayani sesama yang sangat membutuhkan bantuan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah layani sesama dengan tulus hati dan penuh iman. Hari ini Yesus Kristus tunjukkan sikap penuh belas kasihan kepada mereka yang mengikutinya. Dia merasa sangat kasihan kepada mereka karena sudah 3 hari mengikuti dia dan tidak mempunyai makanan. Yesus membuat mujizat, memperbanyakkan 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Mujizat yang diadakannya bukan bertujuan untuk mempromosikan kehebatannya di depan umum, sama sekali tidak. Mujizat dibuatnya karena didorong oleh rasa belas kasihan yang sangat mendalam. Yesus sama sekali tidak pernah merasa diri hebat karena mujizat yang dibuatnya. Sebaliknya,
Dia selalu tunjukkan sikap rendah hati kepada para pengikutnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk berefleksi diri. Apakah kita selalu merasa kasihan dengan sesama yang kelaparan dan tak berdaya? Apakah perasaan kasihan itu kita wujud nyatakan lewat perbuatan konkret? Apa yang dibuat Yesus hari ini secara tidak langsung mau mengundang kita untuk mengevaluasi diri kita tentang penghayatan dan pengamalan iman kita dalam kehidupan nyata. Apakah kita selalu siap membantu sesama tanpa mempertimbangkan untung rugi? Apakah kita selalu siap memberi pertolongan tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan status sosial seseorang? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kebutuhan dasar manusia bukan hanya soal makan minum, tetapi juga soal ketenangan batin, pikiran, dan perasaan kita. Dalam situasi sulit, sesama kita membutuhkan kehadiran fisik kita, uluran tangan kita, dan juga doa-doa kita. Kalau kita jauh dari mereka, katakan kepada mereka bahwa kita hadir secara rohani bersama mereka. Dukungan rohani mendoakan mereka dalam situasi sulit ini akan turut meneguhkan mereka. Doa yang tulus dan penuh iman pasti akan dirasakan oleh mereka yang kita bantu. Seorang teman yang lagi sakit dengan tulus ungkapkan perasaannya. Katanya, "Pater, terima kasih atas doanya. Saya merasakan doamu." Hal itu bisa dirasakan karena dia sendiri selalu terbuka akan gerakan Roh Kudus. Karena sesungguhnya doa adalah ekspresi iman yang didorong oleh Roh Kudus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah apa yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus pada hari ini, yaitu turut prihatin dengan mereka yang lapar dan melakukan sesuatu yang sangat konkret sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh mereka yang mengikuti Dia. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan kepekaan untuk menanggapi apa yang sedang dialami oleh sesama kita dan melayani mereka dengan tulus hati dan penuh iman. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.